Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di ID Expression kali ini. Di video ini Azra berkesempatan untuk mengundang salah satu influencer yang menurut Azra keren banget karena aku sempat notice Mbak yang kita undang malam ini itu di salah satu post. Nah, di post itu Mbak Mita mendapatkan rekor eh, mengenai individu yang paling rajin ikut volunteer, tapi Azra lupa banget, Azra ngeliat itu postnya 3 bulan yang lalu. Nah, aku nggak tahu nih kenapa kok bisa ada rekor seperti itu, saking aktifnya itu seperti apa kegiatan Mbak Mita. Dan sebelum kita mengulik kisah Mbak Mita lagi nih, Azra pengen kenalan dulu nih teman-teman. Nah, aku Azra dari akuntansi UGM 2020. Untuk saat ini kegiatannya sih lebih ke kuliah, berorganisasi dan juga konten. Kenapa harus konten? Karena di masa online kayak gini, mungkin kita terbatas ya teman-teman untuk ketemu teman-teman secara offline, nggak bisa kenalan sama dosen, mungkin nggak bisa fleksibel dulu lah untuk berinteraksi. Jadinya Azra SKSD nih sama teman-teman di media sosial seperti di Instagram maupun di LinkedIn. Nah, ID Expression ini apa? Jadi, secara singkat, ID Expression adalah wadah untuk sharing session nih. Mungkin kan Azra melihat ya di LinkedIn itu banyak sekali orang-orang yang berpengalaman entah sebagai mapres, sebagai orang yang menjadi bisnismen, sebagai volunteer seperti Mbak Mita, dan mungkin Azra belum pernah nih dapat pengalaman yang sama. Jadi Azra pengen dengar-dengar cerita-ceritanya dan harapannya pengalamannya bisa memotivasi teman-teman semua. Nah, kita langsung aja kenal sama Mbak Mita. Azra izin share screen untuk CV Mbak Mita. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih dari CV-nya sudah membuat kita insecure ya teman-teman, karena banyak nih Mbak teman-temanku yang masih masuk kayak, aduh Zra gimana cara CV-nya penuh ya gitu. Dan kita yuk perhatiin teman-teman, Mbak Mita aktif sekali di organisasi internal maupun eksternal kampus. Dan Mbak Mita juga baru lulus ya Mbak dari S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Araniri Aceh. Nah, dari sini kita lihat ya teman-teman bahwa Mbak Mita tuh udah mendapatkan banyak sekali pengalaman dari amanah-amanah nih sebagai anggota, sebagai ketua proyek, dan pengalaman Mbak Mita berupa ekspedisi, mewakili delegasi daerah maupun negara, menjadi duta daerah, dan tentunya dari banyaknya pengalaman ini Mbak Mita juga mendapatkan predikat Mapres terbaik 1 di bidang non-akademik FEBI UIN Araniri 2021. Nah, Mbak Mita juga udah sering banget nih ngisi sebagai pemateri, dan kelihatan ya teman-teman bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya bisa penuh nih CV-nya seperti Mbak Mita. Nah, ini sih teman-teman yang membuatku wow banget karena anak FEB, tapi manajemen waktunya keren banget dan bisa kemana-mana gitu teman-teman. Aku juga nggak ngerti kenapa Mbak Mita bisa memanajemen dirinya untuk mendapatkan pengalaman sebanyak ini. Nah, oke kita langsung aja ngobrol ke sharing session bagian pertama. Oke, Mbak Mita, mungkin ini sih pertanyaan yang paling umum ditanyain sama teman-teman maba adalah, banyak nih teman-teman yang bingung, prestasinya mau kemana sih, terus aku passionnya apa, skillnya apa, kepribadian aku apa. Dari Mbak Mita sendiri gimana sih Mbak cara ngenalin kita nih? Apa Mbak ikut tes kepribadian, atau Mbak iseng-iseng nih, coba semua lomba, akhirnya, oh ini Mita nih, gitu. Gimana Mbak, mungkin boleh diceritain? Oke, terima kasih Kak Azra atas perkenalannya. Masya Allah. Sebenarnya saya nggak seperti itu juga ya teman-teman. Sama-sama masih belajar. Dan ya masih banyak orang di luar sana yang tentunya jauh lebih keren dari saya. Dan di sini saya akan menyampaikan apa yang menurut saya menjadi pengalaman pribadi. Bukan maksud menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar. Nah, yang seperti pertanyaan yang diajukan Mbak Azra, dari mana sih kita bisa mengenali passion kita sendiri? Nah, kalau Mita sendiri pribadi punya pengalaman benar-benar mengenal diri itu setelah Mita tes Tiffin. Mungkin di sini teman-teman udah tidak asing dengan tes kecerdasan ini, sensing, thinking, intuiting, insting, dan feeling. Nah, hal-hal kecerdasan seperti ini yang cukup mahal ya tesnya teman-teman. Tapi Mita korbankan hal itu demi penasaran banget nih. Sebenarnya apa sih kecerdasan diriku sendiri? Dan setelah dicek, dites, Mita itu shock dengan hasilnya Kak Azra. Shock banget. Tahu nggak kenapa shock? Karena di ekspektasi Mita saat baca bookletnya si Steven, kayaknya aku nih kategori feeling deh. Feeling itu kategorinya aku jago bicara. Terus
pekerjaan yang disesuaikan oleh si feeling, banyak ngomong, dibilang cocok kerja di bagian diplomat, dan itu cita-cita saya seperti itu. Udah ngerasa feeling banget saat itu. Tapi ternyata pas dites, dan itu tesnya pakai sidik jari ya teman-teman. Saat dites ternyata saya keluar intuiting introvert pula. Yang di luar ekspektasi saya pikir tuh saya feeling extrovert. Dan intuiting ini mengejutkannya itu ada tipikal orang yang perfeksionis, tipikal orang yang suka membuat ide, dinyatakan cerdas dan kreatif, dan saya nggak merasa cerdas kayak gitu. Lucu ya ketika kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Saya nggak ngerasa cerdas teman-teman. Jadi, nggak mungkin nih salah tes nih, salah. Sampai yang promotornya itu, kamu yakin salah? Coba kamu baca baik-baik. Dan saya tuh masih nggak nemu di mana sisi kreativitas saya. Sama sekali nggak nemu. Yang sampai akhirnya saya coba untuk baca pelan-pelan buklitnya kembali dan sesuaikan dengan kehidupan saya. Oh iya ya, 1 bulan saya benar-benar udah ngejalanin itu asli. Ternyata saya intuiting banget teman-teman. Saya itu orangnya perfeksionis. Kalau kerja sesuatu itu harus tersusun rapi, segala sesuatunya itu butuh perencanaan, manajemen yang baik. Ada satu hal aja yang cacat nih istilahnya, misalnya saya buat program, dari rangkaian itu ada yang gagal, saya langsung bad mood habis-habisan. Dan itu dibuktikan dengan sesuainya kecerdasan saya ini. Nah, disitulah saya akhirnya mengenal apa passion saya. Jadi, saran saya untuk teman-teman maba khususnya perlu teman-teman untuk mengikuti tes-tes seperti ini. Dan sekarang setahu saya tes Stephen itu 600-an ribu ya kalau nggak salah. Tapi saat saya tes di semester 3 dulu, itu harganya masih sekitar 300. Nah, kalau menurut saya nggak ada ruginya sih teman-teman ketika kita udah mengenal diri kita, karena nggak ada yang benar-benar bisa kenal kita kecuali diri kita. Itu quotes yang sering bertebaran di mana-mana. Dan lucunya kalau kita nggak kenal sama diri kita, siapa yang kenal sama kita sebenarnya? Seperti itu. Dan akhirnya dengan saya tes Stephen menghasilkan banyak banget pembelajaran buat saya. Saya akhirnya bisa ngerti pola belajar saya yang sebenarnya. Yang awalnya saya pikir saya tuh orangnya belajarnya butuh kerja kelompok, atau saya awalnya memikirkan belajarnya butuh yang di tempat keramaian, di warkop dan sebagainya, dan ternyata berbeda. Saya butuh ketenangan dan kesendirian untuk bisa meresap hafalan-hafalan itu. Nah, disitulah saya mengerti passion saya, dan teman-teman pastikan butuh itu. Begitu Mbak Azra. Setuju banget sama pendapat Namita bahwa kita harus mengorbankan sesuatu untuk hal yang benar-benar penting di kehidupan kita. Kalau bukan kita yang kenal diri sama diri sendiri, siapa lagi gitu ya. Meskipun banyak sih kayak penerawang kepribadian kita, tapi mereka nggak akan bisa mengukur kita tuh seperti apa. Jadi teman-teman monggo banyak banget nih peluang untuk mengenal diri sendiri. Mungkin kalau mau coba gratis di internet juga banyak, tapi sebenarnya hasil ganti-ganti ya. Dan Stephen itu lebih mengetes sidik jari kita yang notabene unik ya Mbak. Jadi benar-benar bakal terdeteksi banget kita tuh seperti apa gitu. Karena iya akurat gitu. Ya. Nah, terus sejauh ini ketika Mbak sudah berkiprah di dunia volunteering selama beberapa tahun, apa sih motivasi terbesar Mbak untuk terjun di bidang tersebut? Motivasi untuk terlibat dalam kegiatan volunteering, benar Mbak? Iya, betul Mbak. Okay. Jadi teman-teman sedikit cerita ya, karena memang segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada story-nya. Saya lulusan pesantren di salah satu pondok pesantren di Medan, karena memang saya asalnya Medan, saya bukan orang Aceh, saya Batak. Jelas ya Hasibuan. Nah, banyak yang salah paham sedikit soal ini. Oke. Nah, jadi semenjak lulus pesantren, ya bagaimana sih Kak gitu. Yang lulusan pesantren ini pasti dikenal takut banget sama dunia luar. Ya benar, perspektif itu benar. Saya sangat takut menghadapi dunia luar saat itu. Rasa-rasanya mending saya dikurung lama-lama aja dari pesantren, gak usah keluar. Gak sanggup menghadapi realita dunia luar yang sangat kompetitif, sangat munafik, seperti itu ya, dan sangat kejam. Nggak sanggup kita anak pesantren mikirkan itu. Jadi disitulah saya akhirnya untuk di awal semester merenungi nih, hal apa yang bisa aku lakukan supaya positif dari pesantrennya itu masih tetap ada, dan saya masih tetap bisa berbuat baik, justru membawa ajaran-ajaran pesantren yang akan saya terapkan kehidupan saya di luar sesuai janji kami saat alumni.
saya pikir itu. Karena di jidat saya yang saya pikir saya anak pesantren, jadi saya harus jaga semua yang ada pada diri saya. Saya sangat komitmen sama itu. Jadi kalau saya sampai tiba-tiba berubah jadi pakai jilbab pendek atau sebagainya, menurut saya itu akan menciderai makna pesantren yang saya sekolah gitu. Nah, akhirnya saya akan coba volunteer pertama saya langsung gede saat itu, Mbak, skala nasional, Ekspedisi Nusantara Jaya di Pulau Banyak, program dari Kementerian Kemaritiman dan juga Kominfo. Nah, disitulah akhirnya saya turun hampir sebulan mengabdi di daerah yang terpencil. Nah, ketika saya melakukan kegiatan sosial itu, akhirnya saya menemukan banyak kebahagiaan nih, Mbak. Feel-nya ketika saya ngasih satu paket beras, Indomie, susu, tapi dibalas dengan pelukan, senyuman yang rasanya, ya Allah, kita tuh kayak ngasih mobil gitu ke mereka, saking senangnya mereka. Itu gak tergantikan rasanya ketika ya udah kita ngelakuin hal yang biasa aja. Nah, di situ saya menikmati proses saya saat melakukan pengabdian dan volunteer. Disitulah saya sangat menyukai kegiatan ini, dan sampai pada akhirnya saya mengikuti hampir di masa kuliah saya hampir mau selesai ini ya, Mbak, belum selesai karena belum wisuda. Sampai saya hampir menyelesaikan kuliah saya ini, saya sudah terlibat di 20-an lebih komunitas dan rata-rata bergerak di bidang sosial, dan juga saya terlibat lebih dari 20-an sampai 30-an pelatihan dan volunteer. Itu saya bisa buktikan dengan banyak sertifikat saya seperti itu. Nah, jadi hal ini yang membuat saya sebenarnya bukan karena saya ngejar prestasi, bukan saya artinya pengen memperbanyak CV, kepengennya itu ada, tapi itu hanya alasan ke-10. Tapi saya ingin melihat senyum masyarakat yang ketika saya ngasih sesuatu yang nggak seberapa tapi dibalas dengan rasa tulus, senyum yang rasanya waduh luluh banget lah kalau lihat itu. Dan mungkin saya akan menikmati proses ini. Nah, dari situlah, Mbak, saya bergerak. Ya Allah, aku kalau ikutan organisasi terus, ya sama aja aku memperkaya diriku sendiri, kan gitu, Mbak. Sama aja aku tuh kayak ya udah pintarin diri sendiri aja, nggak peduli sama orang lain. Sampai akhirnya 2019 tepatnya tanggal 18 bulan 9 saya putuskan saya akan bangun komunitas yang dimana saya akan mengajak anak muda untuk bisa turun bersama masyarakat, dan saya ingin menjadi bagian dari mimpi mereka. Seperti itu, Mbak. Masya Allah, keren banget ya, Mbak. Aku jadi dapat insight lain, karena kan aku juga organisasi, kita sempat ngasih tahu nih bahwa motivasi aku masuk organisasi itu untuk aku pengen self improvement, tapi nyatanya kita dalam kehidupan ya kita nggak bisa terbatas untuk melihat diri kita terus, tapi kita harus melihat orang lain tuh ada yang butuh, teman-teman orang lain tuh harus ada diberdayakan seperti itu. Nah, ini juga sih, Mbak, aku pengen nanya tentang ketakutan teman-temanku kalau volunteer jauh-jauh, entah di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan atau pulau lain, itu gimana ya, Mbak, cara izinnya, terus bagaimana sih support system Mbak nih dari keluarga, dari orang tua, atau dari teman-teman, seperti apa, Mbak? Mungkin poin yang pertama apa, Mbak? Agak kecepatan. Oke, baik. Aku ulangi lagi. Jadi kan teman-temanku banyak nih, Mbak, yang takut kalau volunteer itu kayaknya kejauhan deh, Zra. Orang tuaku nggak ngizinin, entah di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Nah, dari Mbak Ernita sendiri gimana sih, Mbak, support system dari keluarga Mbak? Apakah mereka dengan mudahnya mengizinkan Mbak, atau kayak dibatasin dulu nih, dilarang-larang seperti itu? Oke, baik. Bicara tentang izin ya, ya mungkin teman-teman juga penasaran, kok saya dikasih izin, saya anak perempuan loh, masa dibebasin gitu aja kemana-mana. Tapi sebenarnya balik lagi, kita harus ngasih trust sih ke orang tua kita. Trust itu dibentuk dalam apa? Kita jangan pernah sekali-sekali coba bohong. Itu yang saya benar-benar coba pegang. Dan abang saya pernah ngamanahin saya waktu SMP, dan selalu saya ingat, jangan pernah ngecewain ayah, karena saya memang udah nggak ada ibu. Jadi saya cuma punya abang dan cuma punya ayah. Di situ jangan pernah ngecewain ayah dalam hal apapun. Jadi saya kalau misalnya ikut-ikut kegiatan, saya emang selalu berkabar. Tiap hari, ayah udah nyampe di sini, ini kami lagi makan, siapa teman-temannya saya ceritain, ini namanya ini, dia dari ini, sampai akhirnya, singkatnya nih, sampai akhirnya saat saya melakukan pengabdian di IMC nih, ayah saya ikut terlibat guys dalam pengabdiannya. Mantap nggak tuh? Jadi yang awalnya mungkin orang tua kita nggak ngerti ya yang kayak gitu, tapi saat
akhirnya dia ngelihat anaknya sebahagia itu ngejalaninnya, sesemangat itu, dan sampai kemana-mana. Ayah kita pasti penasaran, atau orang tua kita pasti penasaran kan. Dan akhirnya dia tanya, apa emang ngelakuin apa aja di pengabdian itu? Kita ngasih sembako ini itu, oke ayah bantu belikan. Karena saat itu emang kita butuh sampai berapa ratusan sak beras, berapa ratusan gula dan lainnya, dan ayah bantu belanja dan salurkan langsung ke daerah terpencil. Dan itu menurut saya suatu, ya Allah, akhirnya gitu, ayah aku ikut juga pengabdian bareng aku kayak gitu. Ya disitulah saya akhirnya ngerasa bahwa support system itu sendiri atau izin itu sendiri bisa dikasih teman-teman. Kalau teman-teman menjaga trust, ya artinya teman-teman mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan langsung yang kita mau ke Kalimantan sedangkan posisi kita di Sumatera, jangan. Ya orang tua mana yang mau ngasih anaknya belum apa-apa, yang ada udah diculik kan gitu pikirannya. Tapi coba teman-teman bangun dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, lakukan kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan lingkungan daerah, lakukan kegiatan yang sifatnya mendukung kota, ya jangan langsung kita lompat ke hal yang besar. Nah terkadang ini yang menjadi hal yang keliru Mbak, banyak yang langsung pengennya itu jauh-jauh, entah alasannya untuk jalan-jalan atau apa, saya nggak tahu ya Mbak ya, itu hal dan maksud lain yang menjadi pribadi kita masing-masing. Tapi alangkah baiknya kita buktikan dulu sama orang tua, keluarga, orang terdekat kita bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Jadi alasan kita untuk mengabdi adalah pulang dan membawa manfaat dari pengabdian di luar sana ke daerah kita. Nah, mungkin ini jadi tips buat teman-teman. Ngerasa kok aku nggak pernah lulus ya volunteer. Karena teman-teman tidak punya inisiatif untuk membawa pulang manfaat dari pengabdian yang kita ikuti ke daerah kita. Itu yang membuat teman-teman gak akan mungkin pernah lulus kalau alasannya gak itu. Karena untuk apa kita sampai keluar jauh-jauh, siap ikut kegiatan selesai? Bukan itu teman-teman. Tapi kita harus memberikan dampak, kita harus bawa sesuatu untuk kampung kita. Entah itu kita akhirnya menciptakan persatuan persepak bolaan di kampung, ya yang penting teman-teman buat sesuatu di kampung. Itu yang sebenarnya jadi poin bagi saya dan teman-teman NGO lain, mungkin menjadikan hasil penentuan kelulusan dari delegasi yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak. Keren banget ya, Mbak. Berarti semua itu seputar kebermanfaatan ya, Mbak. Hal-hal yang diniatkan untuk yang kurang baik, atau mungkin selalu terkibar kita tuh mungkin kurang diridhoi oleh panitia maupun oleh Tuhan mungkin ya. Jadi teman-teman, semua kegiatan yang kita ikutin, semua event yang kita daftarin itu memang niatnya harus diluruskan, dan emang yang cuma tahu niat itu dari kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk soal kepercayaan dari orang tua nih, memang setuju banget sama Mbak Mita, kita harus mulai dari hal kecil dulu nih, sering ngabarin, terus jangan apa-apa ghosting, nggak ada kabar-kabar sedikit pun ke orang tua. Jadi make sure bahwa mereka tahu nih kondisi Mbak Mita seperti apa, kondisi teman-teman apakah sedang sedih, sedang sibuk ini itu. Jadi semua itu tentang berkabar dan komunikasi. Nah, berikutnya nih Mbak, karena sekarang online, temanku banyak banget yang kesulitan cari teman yang suportif dan juga circle yang baik seperti itu. Dari Mbak Mita sendiri nih kan sudah berjalan sejauh ini, gimana sih Mbak cara cari teman yang suportif maupun mentornya juga nih? Mbak ada nggak sih yang ngajarin Mbak Mita sampai sejauh ini? Oke, untuk circle ya Mbak. Kalau saya pribadi menganggap circle itu kita yang ciptakan Mbak. Itu yang menurut saya ya. Jadi ketika saya menginginkan circle yang baik, saya udah baik nggak untuk circle orang lain? Apakah ujung-ujungnya saya mengharapkan circle yang baik, saya jadi toksik nih? Kita nggak pernah tahu kan apa yang kita lakukan ternyata buat orang lain nggak nyaman. Apa yang kita lakukan ternyata justru dianggap toksik besar oleh dia. Nah, jadi menurut saya untuk teman-teman di luar sana, ketika teman-teman ingin menciptakan circle yang baik, jadilah circle yang baik dulu. Contohnya seperti apa nih Mbak? Seperti yang mungkinnya kita nih, kalau di Aceh sering ya Mbak ngadain pengajian, semenjak pandemi agak susah pengajian, dan kita paling males ya pengajian online, kayaknya nggak dapet feel-nya. Nah, kalau dulu nih cerita sebelum pandemi, ya sebagai untuk membentuk circle yang baik, kita coba untuk ada kajian nih dari ustadz ustazah ini di masjid ini, yuk ikutan list di grup. Nah kayak gitu kita yang menciptakan circle itu sendiri, sampai akhirnya teman-teman kita ngerasa ya Allah aku beruntung banget sih ketemu sama mereka, dan akhirnya pun dia melakukan hal yang sama, dia ngajak yuk kita ada bakti sosial yuk ke panti asuhan ini. Nah saya merasakan itu ketika
di Aceh, itu bukan saya yang memulai circle-nya, tapi teman saya yang mulai ngajak-ngajak untuk ikutan kajian, ngajak-ngajak untuk masuk ke komunitas-komunitas dakwah Islami yang hal segitu, yang mendengar kajian-kajian mingguan. Rasanya indah banget ya hidup sebelum pandemi. Banyak aktivitas yang seperti itu, dan ya akhirnya saya menyadari ketika saya udah masuk ke posisi itu, saya akan bertemu nih dengan orang-orang yang serupa, membentuk circle yang sangat baik menurut saya. Entah itu hanya sebatas kita bukan yang ngomong masalah pribadi yang sangat dalam ya, melainkan kita didukung dalam hal, aku mau ikut kegiatan ini, kira-kira bagus nggak? Nggak usah, itu dia kurang ini. Ada aja masukan yang kiranya bisa mengarahkan kita. Nah, jadi saya sendiri juga ketemu sama mentor saya dari, saya ikut Halaqah Quran seperti itu, 30 juz. Ya, bukan saya sih yang 30 juz, tapi si mentor saya ini gitu. Nah, beliau hafiz 30 juz dengan Masya Allahnya, dengan sangat menerapkan Al-Quran dalam hidupnya, yang membuat saya banyak bertanya seperti, Ustadz, kalau saya ngelakuin ini saya benar nggak? Atau saya bilang, Bang, saya ngelakuin ini saya benar nggak? Kayak gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya Ustadz ini akan saya jadiin mentor saya, dan saya akan sering tanya banyak hal apapun dalam hidup saya untuk mereka. Sama halnya kayak saya sekarang ngediriin NGO nih kan, Mbak, IMC. Nah, di situ saya nanya, Ustadz atau misalnya Ahi kayak gitu kan, saya di dalam komunitas ini saya ngutip uang registrasi, kira-kira itu haram nggak ya? Itu sampai saya tanya kayak sedetail-detail itu, dan ya jawaban mereka bervariasi, dan saya akhirnya oke, selagi tidak ada niatan yang untuk jahat atau sebagainya, kita laksanakan demi kemaslahatan, kan seperti itu. Nah, seperti itulah Mbak, saya akhirnya menemukan jalan-jalan untuk mendapatkan circle yang baik dengan saya mencoba menjadi circle yang baik juga di lingkungan saya, dan saya akhirnya menemukan mentor itu dalam pertemanan itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti kesimpulannya gini ya, Mbak, kita harus cari dulu nih, lingkaran-lingkaran menurut kita bisa menemani kita nih selama kita berproses seperti itu. Dan mungkin kalau dalam agama Islam kita memang harus ada rambu-rambunya teman-teman, jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi kalau kita pengen hidupnya lebih berkah, lebih mudah, kita juga harus kembali lagi pada syariat itu. Nah, masuk ke segmen kedua ini Kak, mengenai proses selama Mbak meraih prestasi non-akademik maupun non-akademik selama berkuliah. Menurut Mbak Mita sendiri gimana sih Mbak cara membangun personal branding yang baik? Karena teman-temanku bingung, Kak aku bingung nih, hobiku nggak jelas, passionku nggak jelas, prestasiku juga masih nol. Gimana ya Mbak cara membangun personal branding dari nol? Oke, baik. Membangun personal branding ini saya sering banget nih ngasih tahu teman-teman terdekat saya, dan hampir mereka tuh benar kata Mita kayak gitu ya. Nah, karena memang saya membangun personal branding ini juga dengan hal yang nggak sulit, hal yang bisa dibilang saya sendirian gitu, Mbak. Kenapa saya bilang gitu? Itu diawali dengan saya mengikuti sebuah event, yang dimana event ini bilang, saya pilih Mita walaupun tulisannya sedikit bermasalah, tapi dia sangat bagus personal brandingnya di media sosial. Dari begitu banyaknya, ini sangat bergengsi nih acaranya Mbak. Dari begitu banyaknya orang yang daftar, namun saya yang terpilih dengan alasan saya bagus personal brandingnya. Nah, di situ kita bisa garis bawahi ya teman-teman, bahwa sebenarnya nggak perlu khawatir kita dibilang nanti kita kalau sedikit-sedikit nge-share sombong, nanti kalau ria, kayak gitu ya. Kita kan sangat menakutkan hal yang seperti itu sebenarnya. Nanti aku kalau udah ngepost ini nanti dikira pamer. Nah, sampai akhirnya kita jadi, ya udahlah nggak usah aja, males dengerin kata orang. Nah, sampai akhirnya karena kita terlalu mendengar hal itu, membuat kita insecure, membuat kita nggak percaya diri, membuat kita banyak kali terhambat untuk bisa mempersonal brandingkan diri kita sendiri. Dan saya mengambil pelajaran bahwa masa bodoh sama kata orang. Bener, masa bodoh. Dan itu nggak mudah ya teman-teman. Teman-teman harus resapi dulu apa yang menjadi hal untuk teman-teman kuat melakukan personal branding ini. Kalau saya, cukup satu yang saya pegang teman-teman. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Ya, balik lagi ke niat teman-teman. Terserah orang mau bilang apa. Kalau niatnya baik, ya Allah saya pengen ngepost ini untuk jadi kenang-kenangan. Ya Allah saya pengen ngepost ini supaya saya kedepannya mudah dapat kerja. Ya Allah saya ngepost ini karena saya pengen kedepannya ini bisa jadi motivasi buat orang lain.
ya apa aja gitu. Yang penting balik ke niat. Kalau orang nganggap itu pamer, nganggap itu segala macam, balik lagi ke hidup dia, kan seperti itu. Nah, itu yang perlu teman-teman pegang untuk bisa kuat dalam mempersonal brandingkan dirinya. Yang kedua, personal branding juga punya teknik supaya kita tidak terlihat ria dan sebagainya. Ya teman-teman harus punya story di balik pencapaian teman-teman dapatkan. Nah contohnya, alhamdulillah hari ini aku ditawari dosen untuk menjadi asistennya. Dalam hal ini aku juga punya beberapa tips nih untuk teman-teman yang pengen jadi asdos, bla 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 bla. Nah itu adalah salah satu cara untuk yang menurut saya paling ampuh ya Mbak, untuk kita biar tidak terkesan pamer atau sekedar orang zaman sekarang kan cuma bilang, ye alhamdulillah aku dapat ini, ye alhamdulillah aku dapat ini, tapi nggak ngasih tahu ke orang gimana cara dapatnya kayak gitu. Alangkah baiknya itu dikasih tahu untuk mencapai hal yang teman-teman dapatkan. Misalnya, alhamdulillah aku jalan-jalan nih ke Jogja. Nah teman-teman aku mau share, sebenarnya aku 2 minggu di Jogja ini budgetnya cuma 1 juta loh. Nanti aku share di blog aku ya, tips dan menjaga keuangan agar bisa jalan-jalan di sini. Jalan-jalan aja bisa bermanfaat kan seperti itu personal branding kayak gitu. Nah jadi teman-teman di luar sana yang pengen banget mempersonalkan branding, sebenarnya saya yakin kok Mbak, orang-orang semua mahasiswa itu pasti punya personal brandingnya masing-masing. Entah dia punya kemampuan yang unggul untuk buat konten, entah dia punya pengalaman-pengalaman khusus yang nggak terlihat secara kasat mata, yang hanya hubungan antara dua bilateral aja gitu adanya. Misalnya dia sering ngebantuin dosen dan dapat reward kayak gitu. Saya yakin itu juga salah satu personal branding. Bedanya dia nggak publish aja gitu. Jadi saat ini teman-teman untuk bisa memperdayakan itu, ayolah kita coba untuk membranding diri kita sendiri. Karena siapa lagi kalau nggak kita, dan saya yakin kok pasti ada manfaat di balik itu semua. Dan ini tentunya bukan tentang pamer, tapi balik lagi ke niat masing-masing. Seperti itu Mbak. Baik, berarti setuju banget sama Mbak Mita karena semua branding yang kita punya itu berangkat dari kebiasaan kita. Kita mau sharing-sharing apa, intinya jangan diperuntukkan buat diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin teman-teman tahu nih kalau podcast kita tuh nggak sesempurna itu, masih banyak miss yang kita hadapi. Banyak juga panduan-panduan dari kita nih, karena kita sudah lebih berpengalaman sedikit daripada teman-teman lain. Alangkah baiknya kita ngasih tips dan trik kepada mereka. Setuju banget sih Mbak untuk hal itu. Nah, dari sekian banyaknya program sosial yang Mbak Mita ikuti, mungkin ada nih Mbak salah satu pengalaman menarik yang Mbak alami dan kenapa sih Mbak itu menarik banget? Dari sekian banyaknya kegiatan pengabdian sosial, menurut saya nggak ada yang menarik kalau nggak ada tantangan ya Mbak. Itu menurut saya. Jadi pengabdian sosial itu nggak menarik kalau ya udah mulus aja gitu, nggak ada tantangan, itu menurut saya nggak menarik. Dan banyak yang menarik. Yang paling menarik menurut saya saat saya harus melakukan pengabdian sosial ke daerah yang betul-betul 3T ya, terpencil, terluar, terdalam, pokoknya jauh, terjauh bisa juga ya. Dan saat ingin menuju ke lokasi sana, saya harus terdampar beberapa hari di suatu kota mati yang nggak ada penduduknya. Hal-hal seperti itu menurut saya, wah gila sih, nyari mati. Bahkan sampai nangis juga, ya bingung lah mau tidur di mana, makan di mana, ya yang hal-hal seperti itu. Dan ya luar biasa sih perjuangannya ya menurut saya, ketika saya bisa saya bisa sejauh ini, sampai saya mikir aku kok sampai sejauh ini sih. Ngapain kayak gitu sebenarnya, sampai saking udah masalahnya itu penuh banget nih dan rasanya kok berat kali ya, tapi ternyata setelah udah dilalui manis banget jadi kenangan kayak gitu. Ya awalnya aja saat kita ngadepin tuh kayak nggak kuat, siapa sih yang kuat, kita harus terdampar beberapa hari. Dan saat itu ceritanya saat kami IMC melakukan pengabdian ke Pulau Banyak, itu lagi badai besar. Setiap kali mau nyebrang kami harus putar balik kalau misalnya kami tetap melanjutkan perjalanan, kapal bisa aja karam, bahaya banget dong. Ya kita bawa bantuan lagi kan, ya udah kita pulang. Sampai akhirnya kami berapa kali mencoba untuk berangkat, udah pesimis, ya Allah kok berat kali lah cobaan ini sampai kayak gitu ya. Kita juga udah ditunggu-tunggu warga. Belum lagi banyak tantangan lain yang makanan di situ serba mahal ya, karena emang susah. Ya kita makan ala kadarnya, udah ala kadarnya mahal, nggak sebanding lah dengan asupan gizi. Nah, belum lagi Mbak nih, yang paling parah kita sampai masuk koran, mahasiswa terdampar di Pulau Banyak.
di pelabuhan ini, masuk beberapa koran. Astagfirullahaladzim, itu kita, ya Allah ini bener-bener ya kayak gitu, sampai segitu serah lah jadi kenang-kenangan gitu ya. Sampai saya diinterview, diwawancarai, begitu sampai di lokasinya, gimana Sardin, udah kayak orang yang artis gitu nggak sih yang telah melewati badai. Mantep banget sih rasanya. Makanya itu di situ saya akhirnya ngerasa oke, itu adalah pengalaman yang cukup sangat berkesan, menantang, dan mengacu adrenalin tentunya Mbak. Dan saya harap teman-teman juga bisa merasakan momen seperti itu juga. Masya Allah, keren banget sih Mbak. Aku juga kayak takut sih kalau jadi Mbak Mita, aku bakal kayak nangis terus pengen pulang karena nggak semua orang punya mental sekuat itu ya Mbak. Dan sesabar Kami itu juga maksudnya nangis Mbak. apa ya, rela mengorbankan dirinya bahkan waktu, dan kita nggak tahu ya Mbak nasib kita tuh selama perjalanan tuh seperti apa. Dan Mbak Mita cenderung melanjutkan aja lah, gas aja lah, demi diri sendiri dan juga kemaslahatan umat kita tetap gerak gitu. Keren banget sih Mbak. Dari pengalaman sosial Mbak juga, apa sih Mbak plus minus ikut program event sosial kalau boleh tahu? Oke, plus minus kalau menurut saya lebih banyak plusnya ya Mbak. Selain plusnya, yang pertama kali yang sangat berkesan itu ya tentu relasi Mbak. Kita akan ketemu sama orang-orang hebat, sama orang-orang yang punya pemikiran yang luas, punya kulturnya masing-masing. Kita akhirnya punya teman-teman yang dari berbagai daerah. Cita-cita saya terdulu nih, saya tuh pengen kalau punya teman ketika ditawar, Mit punya nggak teman di daerah nih? Oh punya. Mit punya nggak teman di daerah? Oh punya. Itu pengen ya feel-nya kayak gitu. Apalagi sampai dibilang enak lah Mita punya teman seluruh Indonesia, digitu-gituin. Kayaknya seru juga tuh bayangan saya. Dan alhamdulillah ternyata kita bisa loh teman-teman mewujudkan itu dari kita ikut berkegiatan sosial. Itu plusnya, kita punya relasi yang sangat luas dan bersahabat. Kenapa saya bilang bersahabat? Kita tuh bukan pertemuan yang dilibatkan dalam suatu kegiatan yang umumnya duduk kita diskusi, enggak hanya kayak gitu teman-teman, tapi kita capek sama-sama. Kalau pengabdian capek sama-sama, kerja sama-sama, dan saling ngerti lah. Apalagi kalau di IMC itu sering adain sesi curhat tentang kehidupan masing-masing sampai kita tuh jadi kayak saudara. Nah dari situ saya bilang kita bisa menemukan saudara baru yang jauh lebih dekat, udah kayak keluarga. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua tentu kita akan terbiasa untuk komunikasi sama orang lain yang beda kultur. Nah itu penting sih, karena dalam dunia pekerjaan pun perusahaan akan membutuhkan orang-orang seperti ini. Jago public speaking, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa menyesuaikan, siap menerima tantangan, tekanan, dan hal-hal semacam itu. Itu kan bagian dari prasyaratan kalau kita mau diterima di perusahaan kan Mbak. Nah itu nggak jauh halnya ketika kita mendapatkan manfaat dari pengabdian, dan masih banyak lagi yang mungkin nggak bisa saya sebutkan, tapi banyak kali manfaatnya. Salah satunya adalah kita yang paling berkesan kalau manfaatnya ketika kita dapat keluarga baru di daerah baru tersebut. Ya artinya kita mencita-citakan untuk kembali lagi ke daerah itu bukan karena misi pengabdian, tapi karena pengen silaturahmi kembali dengan daerah yang kita kunjungi, itu yang akan sangat berkesan. Dan kalau minusnya, ya tentunya untuk kita yang belum siap secara mental, kita belum terbiasa beradaptasi, kultur shock yang sangat mengagetkan. Misalnya kita pengabdian di daerah yang banyak hewan buasnya, kultur shock dong, gitu kan. Atau kita pengabdian di daerah yang masyarakatnya ternyata mayoritas non-muslim seperti itu, dan banyak memelihara babi. Jadi kita kalau jalan babi lewat-lewat, ya Allah rasanya kan kayak gitu. Nah pasti banyak hal-hal negatifnya tentunya dalam hal pendampingan masyarakat itu sendiri. Tapi setelah kita coba untuk dekat, terlibat, dan membersamai mereka, maka kekurangan tersebut akan tertutupi dengan banyaknya kelebihan. Seperti itu Mbak. Singkat jelas padat ya Mbak, maksudnya udah meng-highlight banget nih, jadi teman-teman nggak perlu takut lagi bahwa memang kalau kita ingin meng-achieve sesuatu, kita mau meraih sesuatu ya harus ada pengorbanannya, entah itu plus atau minus, tapi tergantung dari teman-teman ngeliat nih, kira-kira pengalaman menyakitkan, mengecewakan itu ada nggak sih pelajarannya buat kita. Siapa tahu dengan perjalanan kita tadi itu bisa mengimprove kita lebih jauh lagi, seperti itu. Nah, mungkin aku pengen langsung lanjut ke mengenai amanah nih Mbak. Tadi kan aku lihat, teman-teman juga lihat nih bahwa Mbak sudah apa ya,
menggenggam banyak sekali amanah gitu sebagai ketua, sebagai event organizer dari program sosial ABCDE sampai menjadi founder dari Indonesian Millennial of Iya. Change. Dari Mbak sendiri ada nggak sih Mbak tips gimana nih cara jadi ketua yang baik, gimana cara jaga amanahnya dan sebagainya. Pokoknya tentang gimana nih cara jadi leader yang baik seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Azra. Kalau dibilang leader yang baik, saya masih jauh ya Mbak dari kata leader yang baik. Karena mungkin saya pun masih sering menyakiti hati teman-teman tim saya. Karena sifat saya yang perfeksionis, kadang-kalanya saya selalu menuntut lebih ya dari teman-teman saya. Nuntut ini harus sesuai timeline, nuntut ini itu. Sampai mungkin bagi orang-orang di luar sana itu luar biasa. Wah, IMC 2 tahun berdiri belum nyampe pun satu tahun jalan 2 tahun, tapi gila programnya. Tapi ya mungkin dengan hal seperti ada hati teman saya yang saya lukai. Jadi saya nggak bisa bilang saya adalah leader yang baik, tapi yang pasti saya bisa pastikan saya adalah orang yang amanah. IMC di 1 tahun perjalanannya sudah menerima berbagai macam grant. Contohnya kita dapat grant untuk melaksanakan program toleransi perdamaian, dan bahkan yang terbesar kita dapat kepercayaan dari Mbak Najwa Shihab nih untuk mengemban amanah menyalurkan bantuan di daerah terpencil Pulau Banyak dan Simelu dalam program arisan kebajikan. Nah, dari situ artinya saya ingin membuktikan ke halayak semuanya bahwa saya bisa amanah gitu sebagai leader. Saya bisa amanah untuk menempatkan apa yang menjadi tempatnya. Apa yang membuat kita kadang nggak amanah, itu terkadang kita selalu menyepelekan hal-hal kecil. Contohnya kita ngambil uang komunitas pakai jajan 5.000 buat beli minum, dan saya sepeser pun saya nggak akan pernah bilang sama teman-teman, kalau teman-teman mau pakai untuk beli makanan atau minuman pakai uang sendiri. Saya selalu bilang kayak gitu, silahkan tanya dengan teman-teman saya cukup pelit dalam hal pengeluaran komunitas ya. Itu kalau yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu kekurangan, nggak boleh terlalu seperti itu, tapi menurut saya itu perlu, karena itu bukan hak kita. Saya selalu punya prinsip, saya nggak akan pernah sekalipun mengambil apa yang belum menjadi hak saya. Saya nggak akan pernah. Karena yang saya pahami dan resapi, saya tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung kalau saya telah berusaha mengambil hak orang lain. Itu yang selalu saya pegang. Kayak gitu. Dan ternyata Allah balas dengan luar biasa menurut saya. Allah balas dengan ngasih berbagai macam kepercayaan dari orang-orang sekitar, investor, dan lain-lain. Jadi kegiatan IMC itu pun bisa dibilang banyak investor kita yang dukung, sponsor, dan sebagainya. Karena percaya dengan amanah yang saya dan teman-teman lain emban. Dan untuk teman-teman di luar sana, mungkin kesannya sepele ya ketika teman-teman ngejalanin suatu project. Misalnya kita webinar seperti ini nih Mbak. Nah, kalau saya akhirnya terus menolak tawaran Mbak Azra nih, saya nggak amanah. Seperti itu. Karena saya artinya udah menjanjikan dan saya tidak penuhi, maka saya jatuhnya tidak amanah. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari, bahwa jangan anggap sepele. Hal terkecil seperti itu justru bisa membuat pandangan orang lain terhadap kita. Oh iya, ternyata si A ini amanah banget ya. Ya udah kita kasih kepemimpinan ini. Nah, saya tuh berawalnya dari yang seperti itu, Mbak. Saya dulunya hanya anggota, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak yang langsung jadi ketua. Tapi ketika nanti saya jadi anggota, di pertengahan saya langsung diangkat jadi ketua. Kepala bidang atau kepala apa. Karena apa? Karena orang melihat saat saya menjadi anggota, saya selalu menuntaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab. Saya mengerjakan hal-hal detail terkecil, dan saya coba untuk ngobrolin segala sesuatunya ke komunitas. Saya nggak mendam sendiri kayak gitu. Dan itu yang ternyata orang sukai dari saya, sehingga hampir dari seluruh organisasi yang saya ikuti, saya rata-rata ketuanya. Dan itu pun kalau saya mungkin nggak ketuanya, saya udah nolak dulu gitu. Aduh, udah nggak deh, banyak banget. Nggak dulu ya, kayak gitu. Karena nggak sanggup gitu jadi ketua kebanyakan. Itu karena saya yang tolak. Jadi seperti itu teman-teman. Coba kita menjadi orang yang jujur, amanah. Karena itu juga yang dilakukan dan diperankan oleh Rasul kita, Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kalau kita udah amanah, jujur saat muda seperti ini, kedepannya kita akan dimudahkan Allah untuk mendapatkan segala sesuatunya. Saya juga nasihatin itu ke teman-teman dekat saya. Jangan pernah
mau nggak jujur, misalnya nggak jujur dalam hal apa, nanti kan biasa himpunan-himpunan atau komunitas dapat dana, terus nanti dananya yang digunakan berapa, sisanya masuk kantong, kan gitu ya. Itu familiar banget lah di kalangan mahasiswa, dan saya selalu bilang, jangan pernah bohong. Kalau uang sekecil ini aja udah nggak amanah, Allah nggak akan kasih uang yang lebih besar, saya bilang. Jadi kita harus amanah, nanti ya rasa-rasanya kalau kita dikasih uang 10 triliun pun orang akan berani karena kita amanah. Karena amanah itu sulit di masa seperti ini temukan teman-teman. Harus jadi karakter orang yang amanah dan berakhlak baik. Begitu, Mbak. Keren banget ya Mbak Mita, bisa aku nilai sebagai orang yang idealis. Maksudnya nggak semua orang seberani itu untuk melihat apa ya, sesuatu tuh prinsipil banget, apa ya, agak ngelawan arus seperti itu. Dan tapi teman-teman tuh harus ikutin hal ini karena memang branding kita itu akan tercipta kalau kita udah punya kebiasaan-kebiasaan baik seperti nggak telat masuk rapat semisal, atau nggak berbohong, atau nggak tiba-tiba ghosting selama event. Jadi memang apa ya, harus dibiasakan dari hal-hal kecil dulu. Nanti teman-teman sendiri kayak ngerasain, kok tiba-tiba aku ditunjuk jadi ketua ya, aku kenapa sih gitu. Kalau aku nggak keren-keren banget, tapi mereka memperhatikan bahwa, oh ini pantas nih yang megang amanah. Jadi ya lakukan aja teman-teman kebaikan dari hal-hal kecil dulu. Nah, mungkin ini sih Mbak, ada juga pertanyaan dari teman-temanku, kan mereka bingung ya, banyak banget dari mereka tuh di Instagram pusing Mbak ngeliat event bagus-bagus semua ya, Azra, mana sih yang paling prestis, mana yang paling baik segala macamnya. Dari Mbak Mita sendiri gimana sih Mbak tips untuk memilih event dan komitmen di event tersebut? Dan selain komitmen juga, kita dapat benefit dari program tersebut. Oke, menurut saya teman-teman, untuk teman-teman bisa mengikuti suatu event, teman-teman harus fokus dan totalitas mati-matian di dalamnya. Nah itu, teman-teman bisa pilih apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman tahun ini. Aku mau ikut kegiatan ke luar negeri kah? Pertukaran pelajar kah? Aku mau ikut kegiatan volunteering kah? Aku mau ikut lomba esai kah? Lomba puisi kah? Variasi banget dan banyak banget macam event yang ada sekarang. Dan kita berhak untuk memilih dan menentukan apa sih yang menjadi fokus kita. Fokus itu perlu Mbak. Karena bisa dibilang orang zaman sekarang, saya nggak mengungkiri ya Mbak, kita itu sangat sulit menemukan titik fokus kita. Contohnya aja, kita bisa kan sambil belajar, sambil nge-scroll Instagram, bisa kan? Itu salah satu titik nggak fokus, kita bakal susah banget ngerasain fokus di segala macam hal di zaman sekarang ini. Nggak usah jauh-jauh, saat kita nge-scroll Instagram, kita udah ngelihat A, kita bisa dengan cepatnya fokus ke titik B. Itu hanya untuk konten ya, konten di Instagram tuh variasi ya. Kita tuh bisa sampai yang ya fokus kemana-mana. Nah, dan hal itu nggak baik menurut saya, Mbak. Kita harus benar-benar menemukan nih apa yang menjadi titik fokus kita. Nah, teman-teman, sebelum menentukan untuk mendaftar, jangan terburu-buru. Tentukan dulu apa yang menjadi fokusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman tahu, oke, aku mau volunteering dulu deh, karena udah ngerasa di semester ini saatnya melakukan kegiatan sosial. Yang kedua, lihat dulu dana. Kenapa saya bilang lihat dana pribadi? Karena bisa jadi kemungkinan kita nggak lulus besar karena kita nggak punya pengalaman. Kita lihat dulu isi dompet kita. Aku punya nih tabungan beasiswa sisa kemarin sekitar 1 jutaan. Mana ya kegiatan volunteer yang relate dengan isi dompet aku? Itu dulu. Karena apa? Kita nggak punya pengalaman nih, kita baru memulai. Dan jarang ada orang yang nggak tahu pengalaman kita apa, langsung percaya sama kita 100% ngasih fully funded. Itu jarang banget, Mbak. Jadi kita harus cari dulu pengalaman kita. Yang kedua, lihat isi dompet. Setelah udah sesuai, oke, ada kegiatan event nih. Dia memang programnya modelnya self-funded, 650.000 daerah Jawa di pegunungan. Aku lihat dulu daerahnya, kita track lokasinya, gambaran lokasinya gimana, cari tahu tentang info di daerah tersebut. Kalau aman, misalnya kita cari aman juga ya kan Mbak. Jangan sampai nanti kita ikut kegiatan ke Papua, ke Puncak Jayawijaya yang masih banyak OPM-nya. Habis kita kan gitu. Jadi kita harus realistis dan benar-benar menentukan tujuan kita, jangan sembrono menurut saya. Karena kita akhirnya harus percaya sama si komunitas yang menyelenggarakan. Kita nggak bisa menentang kan, karena dia yang punya acara. Maka sebelum kita mempercayai sepenuhnya kepercayaan kita kepada si NGO ini, kepada si komunitas penyelenggara ini, maka kita yang coba untuk cari tahu terlebih dahulu lokasi yang akan dituju atau event yang sedang dibuka tersebut.
Dan setelah kita tahu gambaran umum daerahnya, maka mulailah kita untuk merumuskan apa yang menjadi program kita. Kita mau divisi apa, program yang kita tawarkan apa, kenapa program ini tawarkan, temukan alasan motivasi kita untuk ikutan, apa yang akan kita bawa dari acara nantinya pasca kegiatan ke lokasi kita, terus apa aja sih yang bisa kita perkenalkan saat wawancara nanti, atribut apa yang perlu kita persiapkan sampai sedetail itu. Dan rata-rata saat saya mewawancari fully funded di komunitas saya, mereka yang lulus fully funded itu bawa prototype. Misalnya program mereka sosialisasi Aku Cinta Indonesia. Kalau orang-orang yang nggak punya persiapan, dia cuma bilang, saya akan menyosialisasikan Aku Cinta Indonesia ke anak-anak di desa A, karena kita perlu anak-anak sekarang paham budaya, cuma ngomong. Tapi ketika mereka benar-benar pengen ikut pengabdian itu dan mempersiapkan, dia bawa gambarnya. Apa sih Aku Cinta Indonesia itu? Dia tunjukin wayang, dia tunjukin nanti saya akan ke depan mendongeng, ini tuh sederhana, tapi maknanya lebih luar biasa dan persiapannya matang. Itu yang akan dipilih. Jadi teman-teman di luar sana, persiapkan dan tentukan tujuan mau ikut kemana. Seperti itu. Kita berhak untuk menyeleksi apa yang ingin kita ikuti. Dan setelah itu fokus dan temukan banyak hal, cari tahu, sediakan waktu luang yang lebih untuk mempersiapkan ini. Insya Allah kamu akan terpilih. Seperti itu, Mbak. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus nyatet ya, kalau kita kan udah denger nih malam ini dari panitia seleksinya sendiri nih. Kita udah dikasih apa sih kayak contekan, kalian tuh harus sepantas apa untuk lolos jadi peserta kegiatan sosial. Jadi secara langsung nih aku ngasih hint ke teman-teman bahwa kita harus meluruskan niat, terus menyiapkan segala hal sampai detail-detailnya, dan sampai kita tuh multitasking di kehidupan. Karena jujur sih Mbak, memang benar kalau kita terlalu fokus terhadap banyak hal di satu waktu itu bakal ambiar banget, nggak ada yang benar-benar jadi 100% seperti itu. Jadi kita teman-teman, semoga tadi contekannya bermanfaat buat teman-teman yang lagi ambis banget buat ikut volunteer atau daftar event lain. Jadi harus benar-benar maksimal dari awal. Nah, sebelum aku ingin menutup sharing session kali ini, sebenarnya aku menyayangkan ya Mbak, tapi mungkin teman-teman setelah aku ngasih kontak Mbak Mita di description box nanti, harapan teman-teman bisa nih langsung ngobrol-ngobrol sama Mbak Mita atau ikutan program dari Mbak Mita sendiri. Jadi teman-teman secara langsung kenalan sama Mbak Mita, ngobrol langsung, dan harapannya ya teman-teman dapat insight yang luar biasa banget. Nah, sebelum aku close sharing session kali ini, aku mau dengar dari Mbak Mita, ada nggak sih closing statement berupa motivasi atau pijakan Mbak Mita nih yang membuat Mbak Mita tuh udah sukses sampai sejauh ini? Oke, terima kasih Mbak Azra. Nggak nyangka ya udah di penghujung. Pesan saya untuk Mbak Azra dan teman-teman di luar sana, jadilah manusia yang benar-benar bermanfaat untuk sekitarnya. Balik lagi kita coba renungi sebelum kita tidur, apa sih hakikat aku sekarang dikasih Allah kesempatan untuk menghirup udara, hidup, atas pijakan dan alasan apa sih? Alasan ingin ngebahagiain orang tua, alasan pengen hanya sekedar ambis semata untuk pribadi, atau alasan memperkaya diri? Temukan sendiri alasan dan tanya kenapa akhirnya teman-teman sampai ke titik ini. Dan kalau teman-teman nggak tahu jawabannya, maka jawabannya adalah teman-teman dihadirkan ke sini untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau teman-teman dihadirkan Allah untuk beribadah, ibadah itu udah di atas level bukan kewajiban lagi, tapi memang kita butuh. Jadi kehadiran teman-teman selain ibadah, ya tentu ingin Allah ingin melihat sejauh mana teman-teman udah bermanfaat untuk sekitarnya. Allah nggak bilang teman-teman harus bermanfaat untuk orang Afrika di luar sana. Tapi Allah bilang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Ya udah teman-teman buktikan kalau teman-teman bisa melakukan hal-hal apapun, sekecil apapun itu yang nyatanya itu sangat bermanfaat untuk sekitar. Dan satu lagi yang menjadi moto saya selalu berharap saya bisa menggenggam dunia. Karena memang kita umat muslim dituntut untuk bisa menggenggam dunia, dan saya berharap saya bisa menggapai akhirat. Jadi moto hidup saya menggenggam dunia, menggapai akhirat, dan saya ingin menjadi mimpi di antara banyaknya mimpi-mimpi orang lain. Saya ingin jadi salah satu alasan orang-orang untuk bermimpi, dan saya ingin berusaha mewujudkan itu. Mungkin bukan saya teman-teman, tapi Allah, tapi lewat perantara saya. Itu aja mungkin, sekian Mbak. Keren banget Mbak Mita, aku kayak takjub banget karena tadi kan Mbak Mita ngomong ya soal tanggung jawab yang cukup besar, kayak kita jadi bagian dari mimpi-mimpi orang seperti itu. Memang
apa ya, kita semua tuh sebenarnya punya privilege teman-teman. Bahkan kita nafas pun sekarang kita pakai internet, kita punya HP, itu privilege yang besar banget dan kadang kita nggak sadari. Jadi teman-teman harusnya kita kayak merefleksi, kita nih udah usia segini ngapain aja ya. Dan kadang-kadang aku juga ngerasa kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh kayak gabut aja Mbak, seringnya pesimis, insecure. Jadi bener-bener harus apa ya, membentuk diri sendiri. Azra ini maunya seperti apa, Mbak Mita nih hidupnya ingin seperti apa. Jadi sebaik-baiknya hidup adalah yang bermakna buat diri sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Nah, dari sharing session kali ini, Azra mungkin punya beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah penting banget kenal diri sendiri. Jadi kalau nggak kenal diri sendiri, kita kebanyakan ngikutin hidup orang lain, ngatin gosip, gibahin orang segala macam, jadinya kita nggak berkembang seperti itu. Yang kedua, manfaatin privilege berupa nafas, usia, gadget, teknologi, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa sukses karena privilege tersebut yang teman-teman nggak sadari gitu. Yang terakhir adalah bersyukur. Jadi dari pengalaman sosial yang kita ikuti, dari hal-hal yang kita di Instagram nih, program donasi ini itu jadi bahan kita untuk bersyukur bahwa wah Azra masih sehat nih, masih muda, masih punya energi yang cukup kuat untuk gerak sana sini untuk memberikan manfaat kepada orang lain, seperti itu. Harapannya sharing session kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman ada saran, ada masukan ke aku nih, next Mbak Azra harus ngundang ini nih, aku pengen banget Mbak. Boleh banget langsung DM ke aku. Dan untuk kontak Mbak Mita melalui Instagram, nanti aku akan share di Instagram di description box di bawah ini. Dan aku nanti juga akan menyantumkan Instagram dari project Mbak Mita yang keren banget. Ada workshop, ada project sosial dan lain-lain, dan teman-teman wajib banget untuk ikut. Sekian dari sharing session kali ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe konten ini. Dan yang mungkin teman-teman kalau ada saran masukan lain boleh banget langsung DM aku. Semoga bermanfaat dan selamat malam semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.